Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Iya. Masih semangat apa udah lapar? Santuy. Semangat ya, apalagi udah lihat tadi apa yang dijabarkan oleh Sis Krisel, bahasa baru manusia dapur. Baik, sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir di siang hari ini di kota Jakarta tercinta, kayaknya kebanyakan tadi bukan dari Jakarta ya. Orang-orang Jakartanya hanya sebagian besar ya, sebagian kecil. Tapi di sini ada 2.000 orang. Mana? Oke, baik. Sebelum masuk ke sesi saya, di sini sesi penutupan, nggak banyak, nggak lama-lama ya. Paling nanti 5 jam sampai sore. Mau? Ya, jadi biar kita lebih santai dan rileks, kalau saya biasanya untuk sebelum memulai acara supaya energinya bisa lebih enak, ada yang harus dilakukan pertama kali. Apa itu? Senyum. Biar energinya enak. Gimana? Senyum 227. Ada yang udah tahu belum senyum 227? Ini adalah cara paling simple menjadi wadah rezeki. Mau nggak rezekinya banyak? Tuh, mau ditampung nggak? Mau dong, ya kan? Kalau misalnya wajahnya happy, rezekinya bisa lebih banyak nggak? Banyak dong, pasti. Gimana? 2 cm, 2 cm, tahan 7 detik. Coba. Nah, Pak. Bisa? Oke, tuh Ko Yosef ya. Jadi bisa nerima berapa? Berapa M? Banyak ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, perkenalkan yang belum kenal, saya Anggia Septiani, saya 682 dari Serang. Ya, jadi awal pertama kali menjalankan Enagic pasti semuanya dengan berbagai macam latar belakang, ya gitu. Nah, untuk yang di sini saya pertama kali mengenal Enagic Kangen Water, tadi udah dijelaskan sama Ko Yosef gitu ya. Saya pertama kali mengenal dari sisi kesehatan awal. Ada yang punya persoalan kesehatan di sini? Ada? Ada ya, setiap orang berbeda-beda latar belakangnya. Jadi saya dulu punya persoalan yang cukup kronis, yaitu dari sisi yang sering kalau misalnya bapak-bapak malam-malam manggil istrinya apa? Ya, jadi persoalan asam lambung GERD yang sudah cukup kronis. Dulu BAB saya sudah sampai berdarah, lambung saya udah luka. Ada nggak orang yang kalau misalnya nggak bisa BAB itu sembelit, nggak bisa BAB berminggu-minggu, itu rasanya kan sakit banget kan? Gitu. Saya udah keluar masuk rumah sakit, udah ke alternatif dan lain-lain, biaya yang cukup tinggi untuk dihabiskan pada saat pengobatan. Orang sakit pengennya apa sih? Satu, sembuh, sehat ya kan. Saya sampai ke alternatif, digurah. Ada yang pernah digurah? Pernah. Padahal bukan penyanyi mas. Digurah itu sakit banget gitu. Ya kan? Gak enak banget kan? Sakit banget gitu. Mau saya nyanyi? Bubar gitu ya. Itu rasanya sakit banget. Dan akhirnya waktu itu teman saya cuma infoin, coba deh Kangen Water. Hah, masa sih air putih doang? Saya nggak percaya awalnya, sangat skeptis. Karena saya udah berobat ke sana kemari, cukup tinggi, biaya pengobatannya cukup tinggi. Ya udah jadi VIP lah ya di rumah sakit itu. Terus begitu minum Kangen Water, ya udahlah karena pengen sehat coba aja dulu. Alhamdulillah pencernaan saya membaik. BAB saya yang tadinya nggak lancar, hitam kayak kambing, mohon maaf, itu udah membaik. Orang yang udah ngalamin tahu GERD gitu kan, itu kalau sesak di ulu hati nggak bisa gerak sebelah, sebegitu ekstrimnya gitu. Jadi tenang Bapak Ibu dan teman-teman semua, pernah merasakan, saya juga pernah merasakan berada di titik yang sama gitu ya. Jadi alhamdulillah saya akhirnya bertemu dengan Enagic Kangen Water pertama kali. Oh, saya ngerasain manfaatnya nih, enak. Begitu saya udah ngerasain enak, pasti pengen dong cerita, sharing dulu kan ke semuanya. Tapi di situ awal saya belum melek terhadap komisi-komisi yang tadi dijabarkan sama si Krisel awalnya, karena pada saat itu saya masih bekerja di salah satu BUMN perbankan, dan juga saya waktu itu ada bisnis resto ya, rumah makan di Serang. Nah, jadi kesibukannya sangat cukup lumayan ya. Saya kerja, terus saya juga punya bisnis juga. Dari dulu tuh emang senengnya ya cari cuan juga sebenarnya gitu ya. Jadi dari mulai dulu tuh zamannya power bank belum ada ya kan, terus juga akhirnya coba beli franchise. Ada yang punya franchise di sini? Coba. Nah, waktu
Pernah ya kan gitu. Saya waktu itu pernah ke di sini sebelah sini apa Balai Sarbini apa Balai Kartini ya. Waktu itu Balai Kartini ya. Jadi ada pamerannya, kita bisa pilih beli franchise, mau franchise dari modal berapa gitu ya. Waktu itu saya milih, akhirnya saya milih beli franchise waktu itu 2 franchise. Satu franchise ya yang mini-mini lah ya gitu. Jadi kue cubit ya, dulu belum happening, itu sekitar 30-50 juta modalnya di tahun berapa ya, 2014 apa 2015 dulu ya. Berarti kalau kita untuk memulai usaha pasti butuh modal, belum perputarannya segala macam. Nah, revenue-nya juga ternyata kalau misalnya dihitung untuk mendapatkan 10 juta itu harus faktor kalinya jual berapa box kue cubit. Terus di rumah makan ini itu ayam geprek dulu sama oleh-oleh gitu. Nah, mungkin kalau pengusaha-pengusaha F&B di sini ada contohnya Mang Ijot dan Neng Ijot itu udah tahu untuk mau dapatkan 10 juta, 100 juta itu harus jual berapa banyak untuk dapat net seperti itu. Ya. Dan akhirnya perjalanannya waktu saya juga sambil masih bekerja, begitu mengenal energi, akhirnya saya cerita dulu nih. Begitu dijelasin ada tim leadernya yang bilang, "Gi, tahu nggak kalau misalnya di energi ini ada, dulu sih bahasa sederhananya ada uang pensiun loh." Hah, masa sih? Ada karirnya? Hah, masa sih? Dulu nggak kepikiran kayak gitu. Emang berapa? Sistemnya seperti apa? Dijelasin, nanti saya jelasin. Akhirnya dijelasin dulu yang sistem 8 point-nya dulu belum melek. Waktu itu saya cuma melek gini. Oh iya ya, di sini nih, teman-teman bisa lihat ya angkanya. Contoh, tadi kalau kamu jual mesin pertama, saya gampang hitungan 4 juta aja ya, faktor kalinya biar gampang. Kalau mesin satu kamu bisa dapat 4 juta. Jual mesin kedua kamu dapat 4 juta. Jual mesin ketiga kamu dapat 8 juta. Dulu saya cuma mikir, oh kalau misalnya saya udah jual 3 mesin dapat 8 juta. Kalau udah 3 dikali 3 aja udah 25 juta, udah kayak bonus tahunan ya. Saya cuma kebayang gitu mikirnya, sesimpel itu. Berarti saya nggak mesti nunggu setahun untuk dapetin angka 25 juta net. Buat yang pekerja di sini ada yang sama kayak saya mikir angka itu lumayan nggak? Lumayan kan? Gitu kan? Lumayan. Jadi saya cuma memikir simpel. Oh ya udah. Akhirnya saya mulai melihat kacamata energi dari high ticket income. Ini kalau misalnya kita mau menjalankan satu bisnis, karena saya juga udah nyobain usaha konvensional, saya juga berangkat dari kacamata sebagai seorang karyawan gitu ya. Terus pada saat melihat, oh ini high ticket income, apa yang dipilih? Yaitu ini yang saya simulasikan, yaitu 5P. Apa aja kalau kita mau berpartner. Sekarang di dunia sekarang itu kan sistem afiliasi, benar nggak? Ya, sebenarnya sama aja secara sederhananya. Yang pertama, P, kalau kita mau bekerja sama, lihat produknya. Jadi, yang bisa menghasilkan ratusan miliarder dengan minyak bercampur dengan air, menarik nggak? Dan sekarang kita mau jadi pelopor produknya, ya, life saver, wellness, green zone, kesehatan akan selalu menjadi tren. Green zone, produk oke. Masuk energi, Kangge Water, enggak masuk. Yang kedua, perusahaannya. Jelas perusahaannya? Dari tahun 74 sekarang udah buka di 29 kantor cabang, 3 lagi mau buka Piala Dunia kata UCF ya. Perusahaannya udah jelas, ada di 29 negara, 44 kantor cabang. Udah tua di dunia. Di Indonesia baru. Wow, ya kan? Jadi nggak sembarangan. Perusahaan. Yang berikutnya P yang ketiga. Tadi apa? Produk. Perusahaan. Yang ketiga, pemasarannya. Marketing plan-nya. Menarik nggak dengan 8 point yang sudah dijelaskan sama Cik Rizal ini? Dibayarnya bukan persentase. Kamu dengan jual pribadi dan jual tim, dapat komisinya yang sudah jelas, transparan. Dan sistem 100 unit nggak dikerjain sendirian. Orang Indonesia suka gotong royong, bener kan? Ngerjainnya keroyokan, dapat komisinya masing-masing. Enak nggak? Oh, enak banget. Masuk Pak Eko. Ya, ngerjainnya bareng-bareng, dapat angkanya sekian. Ya, gitu. Itu. Jadi pemasaran. Terus juga kalau misalnya pemasaran, marketnya ada nggak? Orang butuh sehat. Orang butuh bisnis. Sekarang semua pada pakai gadget.
Banyak nggak konten kreator di sini? Oh, ada di belakang konten kreator kita ya. Ya, setiap hari kita pakai gadget, laptop, wifi, tadi radiasinya, mobil listrik. Terus kalau misalnya mesin, saya udah pakai mesin ini 10 tahun, tapi saya baru jalankan bisnisnya di 2017, gitu, di awal 2017. Tapi saya pakai mesinnya dari 2015. Udah P yang ketiga apa? Pemasaran. P yang keempat, bagaimana dengan partnernya? Nah, itu adalah orang-orang yang mengundang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya di sini. Kita trust nggak? Partner kita punya wadah komunitas. Nah, wadah komunitas ini yang akan membangun bisa dapat sehat secara sejati keseluruhan. Orang fisiknya sehat, kantong yang nggak sehat bisa berpengaruh nggak? Saya soalnya kan beberapa tahun kebelakang ini nanganin untuk saya feeling ya. Yang pinggangnya suka sakit itu biasanya banyak ketakutan tentang finansial. Ada yang sering pundaknya di sini suka kaku-kaku. Itu karena ngambil beban tanggung jawab, ngerasa semuanya dipegangin sendirian. Iya nggak? Ada yang merasa semuanya ini hidup penuh dengan ujian. Aduh gitu. Yang perutnya suka sakit, saya dulu banyak cemas dan khawatir. Itu semuanya ada keterkaitannya. Makanya Bapak Ibu beruntung diundang oleh teman-teman partner yang ada di sini. Karena semuanya mau berpartner, berkolaborasi dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Dan yang P yang terakhir adalah bagaimana nanti secara personalnya. Karena ini yang paling penting juga. Ya, gitu. Personal masing-masing tadi yang kata Bro Hari, mampu nggak, layak nggak, nanti kita bahas ya. Nah, ini tadi ya. Jadi sebenarnya yang saya bilang, tadi Cik Risel bilang modalnya 60 juta, tapi kalau saya bilang bukan modal. Produk ini sebenarnya gratis. Karena kita beli license, hak usaha. Sama kayak waktu itu saya beli franchise. Beli franchise 30-50 juta, dapatnya apa? Kardus saya cetak sendiri. Gerobak, nama, semua kayak gitu kan. Jadi ini kita dapat hak usaha. Jadi ini si MGAT sama mesin itu gratis. Kayak kita mau beli franchise-nya Indomaret ya. Berapa Mas Kamal? Beli franchise-nya Indomaret berapa? 500 juta. Revenue per bulannya bakal dijamin nggak? Kamu kalau beli Indomaret franchise tiap bulan sekian-sekian? Nggak ada jaminan juga kan? Banyak nggak yang Indomaret juga tutup? Banyak. Ya nggak? Tapi kalau misalnya ini mesinnya nggak dipakai, bisnisnya teman-teman nggak jalan, mesinnya dipakai untuk keluarga jangka panjang, produknya bermanfaat. Dan bisnis license-nya berlaku seumur hidup. Misalnya nggak jalan 5 tahun, mau jalan lagi pun masih tetap bisa. Jadi license-nya berlaku seumur hidup. Ya. Nah saya sendiri udah ke perusahaannya, ke pabriknya, jadi biar lebih yakin, pede. Jadi saya udah lihat sendiri bagaimana built-in si produknya ini. Tadi udah dijelasin lengkap sama Ko Yosef. Jadi benar-benar si mesin ini di built-in, dirakit bukan di Cikarang, tapi di Osaka, bukan di Karawang ya. Tapi bukan di Karawang, tapi benar-benar di Jepang. Ya, kalau misalnya kita kan Toyota, Honda ada pabriknya kan? Ya, ada pabriknya. Jadi namanya doang. Jadi sebenarnya kita nih Bapak Ibu di sini terpilih sebagai kayak misalnya kita Honda. Honda mau masuk ke Indonesia, partnership sama Astra untuk deliver mobilnya. Enagic, ini nih adalah partner-partner Enagic perusahaan Jepang untuk deliver si high-tech produknya tadi. Pede nggak kita? Pede kan? Ya. Nah, jadi setelah menjalankan tadi yang si Krisel sampaikan, bener nggak dapat hasilnya? Gitu. Jadi waktu saya jalankan awalnya, pertama saya cuma ngomong, kan gini teman-teman pas awal, punya bisnis, punya kerja tahu sendiri lumayan dengan atasan dan lain-lain. Pada saat jalankan bisnis juga, saya cuma minta, kan tinggal ngomong ya, bukankah yang maha tanpa batas ini sangat baik ya? Bener nggak? Saya cuma minta, ya Allah kayaknya enak banget nih dapat tambahan 20-30. Dulunya cuma ngomong kayak gitu. Enak banget nih dapat 20-30. Dikasih. Terus saya cuma ngomong lagi kan, ya Allah enak banget sih. Ngomong itu yang dengan lemah lembut, ya Allah tolong. Gak gitu ya. Ya Allah enak banget sih ngerasain 100 juta. Cuman ngomong gitu, ya Allah enak banget sih, kan kayak yang lain kan pasti posting tuh Bro Hari, Ko Yosef ini kan suhu-suhu nih.
udah selalu wah share komisinya udah gede-gede mereka, ya kan, cek resell segala macam. Dapat 100 juta ngerasain. Itu waktu itu saya kerjain awal bulan 2017, di Agustus akhirnya nembus, bukan total 100 juta ya, tapi di Agustus itu berarti 8 bulan ya. Dapat 100 juta pertama di 4A. Kok bisa sih 4A dapat 100 juta? Tadi karena double komisinya. Gitu. Dan ngerjainnya keroyokan. Bareng-bareng. Gitu. Pas pada saat ngelihat angka 100 juta, menarik nggak? Nah, tapi ini masih baru mini. Apa yang paling menarik adalah tadi, waktu dibilangin, Gi, di Enagic itu ada karir, kamu bisa dapat uang pensiun. Dulu mikirnya, kalau pensiun kan harus nunggu 55 tahun, ya. Tapi kan di sini saya lihat usianya masih 17 plus plus semua ya. Ya, harus nunggu nanti, ya kan, masa pensiun. Nah, begitu dijelaskan, ini tadi di Enagic itu ada yang namanya karir. Dan karir ini yang sangat worth it untuk dikerjakan. Kenapa? Kalau misalnya sudah 100 unit nih terjual, Bapak Ibu dan teman-teman ada di karir yang namanya 6A. Jadi titel bonusnya dapat $3.000. Jadi ibaratnya uang insentif sekali. Nah, pada saat untuk mencapai karir 6A2 hanya membantu 2 orang. Nah, dari sekian banyak kayak tadi, Cikri sell nih, dari sekian banyak, ada nggak 2 orang yang mau sama-sama jalanin dapat 100 unit, dapat 1,2 M? Pasti ada yang mau kan? Dari sekian banyak kayak Cikri sell, di sini ada Cikristinnya, sudah menjadi 6A3 malah, dan di sini ada lagi. Bisa di awal, bisa di kedalaman, jadi 6A juga. Jadi karirnya namanya 6A2. Dan dari 6A2 ini nanti dapat lagi karir yang tadi 6A2 12.000 insentifnya. Dan yang menarik ini, yang diwarnain. Ini adalah namanya fixed incentive income. Uang pensiun atau bahasa gampangnya royalti. Teman-teman dapat saham dari perusahaan senilai 5.000 USD per month. Gajian terus kalau bahasa karyawannya, kalau misalnya bahasa di bisnisnya profit share. Setiap bulan $5.000. Buat di angka di Jakarta, Jabodetabek, menarik nggak angka 5.000 USD? Masih per month. Menarik? Menarik Bu? Pengen Bu? Amin. Ya, dapat 5.000. Nah, di sini makanya pada saat kita lihat, teman-teman kalau begitu sudah karir 6A23, bisa dilihat di sini, nanti kayak ada slip gaji, bahasa bukan slip gaji ya. Ini teman-teman akan di email dari perusahaan Enagic, langsung ditandatanganin sama Mr. Osiro. Ini ada angka-angkanya di sini. Nah, bener nggak seorang Dastri dapat setiap bulannya 5.000? Dapat. Ternyata 5.000 itu hoax. Kok bisa? Karena bukan itu aja yang didapat. Masih ada yang lain-lainnya, yaitu ada dari insentif dari tim, ada global insentif, seluruh penjualan di seluruh dunia. Enagic tadi ada di 29 negara, Bapak Ibu dapat persentasenya. Jadi kalau misalnya omset di Indonesia sekian puluh, sekian ratus, di India ada berapa ribu, di Amerika ada 20.000, terima nggak royaltinya? Terima loh. Kebayang nggak kayak gitu? Ya, nah di sini. Dan menariknya Bapak Ibu bisa dilihat, jelas nggak ya? Coba matanya biar ini, biar matanya fresh, ditepuk-tepuk dulu gitu ya. Nah di sini yang menarik, namanya bisnis itu ada up and down, benar nggak? Setiap bulan. Waktu itu 6A23 ini ya, ini boleh disebut namanya gitu ya. Waktu itu penjualannya di bulan tersebut hanya total 5 unit. Untuk seorang 6A23 5 unit. Termasuk kecil nggak? Kecil kan? Tapi itu bulan tersebut masih tetap dibayar 5.000, 1.500, 1.100, totalnya sekitar, ini nggak kelihatan ya, berapa sih? 6.000. $6.000. Nah, menariknya lagi di karir 6A23 ini, ya, ini, kenapa saya masih jalankan juga? Karena ini bisa diwariskan. Di sini,
Ada yang punya anak, punya istri, pasangan, ya. Kalau menjalankan sesuatu dan bisa diwariskan, makanya Ko Yosef dengan anaknya, gitu ya. Mang Ijot sama anaknya semua bisa diwariskan. Dan ada satu contoh, seorang 6823 Indonesia sudah meninggal, ya. Dan sekarang almarhum Ronnie Rich, ya. Dan sekarang bisnisnya masih tetap jalan, istrinya yang menjalankan, masih tetap dapat 5.000 setiap bulan, dan di tim Makassar berkembang, masih tetap dapat komisinya gede. Ada satu bisnis yang bisa itu diwariskan, berharga nggak buat Bapak Ibu dan teman-teman semua? Worth it kan? Berharga ya. Apalagi di sini kalau udah das 5 tuh, dapat bulan itu 22.000 sabaraha kami 10.000, 150 juta, 300 jutaan lah ya. Ya kan? 300 juta. Enak nggak? Buat hidup di Jakarta, di Karawang? Makmurnya. Cukup ya, gitu. Nah, ini orangnya. Beri aplaus dong untuk Bapak Teddy Hendrian. Menariknya di Enagic itu sendiri, dari total komisi-komisi ini kan namanya ibaratnya apa ya? Source income. Income yang dari mana, gimana caranya income ini gitu ya bisa menjadi aset yang untuk jadi sumber penghasilan lagi, ya. Makanya Pak Ted juga salah satunya akhirnya beli properti yang itu bisa menghasilkan. Dari propertinya ini tiap bulan ada penghasilan juga nggak? Dari Enagicnya masih jalan nih. Terus ini ada nambahin nggak source income-nya? Nambahin dong, ya nggak? Nah, jadi di sini makanya di wadah kita yang dibangun, teman-teman akan mendapatkan sehat sejati secara satu paket. Fisik oke, finansial oke, dan yang tadi bagaimana memeluk emosi ya. Gitu. Nah, ini ya namanya kalau mau ke Bandung namanya Villa Bandung. Pak Teddy afiliasinya berapa persen? Gitu. Dan lagi sekarang kalau misalnya dari seorang kacamata pengusaha, di sini ada di ruangan ini juga, beliau punya bisnis ekspor sarang walet. Terus juga bisnis apalagi tuh? F&B, rumah makan, segala macam dan lain-lain. Terus kok mau sih jalanin Enagic? Dia cuma gampang ngomongnya. Gede uangnya. Sebagai seorang kacamata pebisnis melihat Enagic, modalnya sebenarnya bukan modal tadi. Hanya beli license, dia dapat produk high tech dan hasilnya besar. Akhirnya dari yang tadi kan kalau pebisnis mikirnya gimana uang itu jadi source income terus kan, bagaimana itu bisa berputar, dibeliin lagi jadi Villa Tibra. Berapa afiliasinya yang mau ke Villa Tibra? Saya promosiin. Yang mau ke Villa Tibra gitu ya. Itu loh teman-teman, jadi sistem afiliasinya. Nah ini orangnya ya, waktu itu kita di Thailand, di KL waktu workshop ini. Nah ini Mang Ijot sama sis Neng Ijot gitu ya. Ini ada karyawan Pertamina jalankan Enagic, pebisnis ada, karyawan ada. Nah ini Ming Wei, Gen Z, para Gen Z di sini seperti saya gitu ya. Sama nggak? Sama ya kan gitu ya. Orang tuanya sudah di DAS6, anaknya bantu jalan lagi. Jadi ini bisnisnya bisa leverage, bisa berkesinambungan, ya. Jadi dari seluruh negara ya. Gini waktu itu ini dia punya bisnis pendidikan, nih Gen Z juga, ini di Itali, Roma banyak ya, India banyak sekali. Jadi ini bisnisnya sudah secara global dan mendunia. Saya pun awalnya sendirian, akhirnya bangun-bangun bareng-bareng sama tim. Karena kita tadi kerja sama, berbagi, sharing. Kalau kita ngerasain manfaat buat diri kita sendiri kan nggak enak kan? Bukankah kita diperjalankan dalam hidup ini hanya untuk memberi pesan dan menerima pesan? Benar nggak? Bapak Ibu dan teman-teman menerima di sini satu peluang dan kesempatan, satu nilai yang itu sangat bermanfaat. Kalau itu tidak dialirkan, gimana? Kita kan hanya perpanjangan tangan Tuhan, betul nggak? Untuk memberikan dampak. Salah satunya melalui informasi. Ya, ini waktu itu dengan perempuan loh, imigran Filipina, Cynthia Briganti, memulai Enagic di usia berapa Pak Tef? 50-an ya?
50-an. Jadi yang usianya juga masuk 40-an. Usianya sudah cukup matang, masih bisa tetap jalankan energi. Dia pertama yang dapat karir The Seven. Waktu itu ini foto ketemu di convention Singapura. Nah, kalau tadi kan masih berapa? Katanya puluhan ribu ya. Nah, ini lihat. Maaf, iya bener kan? Ini udah ratusan ribu tiap bulannya. Ratusan ribu dolar. Perempuan, imigran Filipina. Kalau misalnya pernah ketemu orangnya ngomongnya lucu deh, gitu. Bisa tapi, gitu. Dia yang masang di rumahnya Bill Gates, tetanggaan. Ya, Bill Gates rumahnya di mana itu? Beverly bukan apa? Gitu, ya. Waktu itu ini nunjukin waktu di convention berapa yang didapat totalnya. Nah, globalnya dia fixnya 40.000, tapi dari dia di sininya sudah banyak berapa 6A di timnya, dia dapat 111.000 bulan, 1 bulan. Ya kan? Kebayang nggak? Betul. Menariknya Enagic itu memang hak paten Ecoinnya ngelihat dari gaya hidup US. Biaya hidup di Eropa dan Amerika yang cukup tinggi. Komisinya sesuai dengan biaya hidup standarisasi mereka. Jadi kalau misalnya dibawa ke Cimahi, gede nggak? Jadi villa makanya, karena saking gedenya dapat villa. Ya, karena nilainya konversinya itu. Dan tadi, aduh mbak, aduh saya nggak bisa ngomong, masa itu ngomong, gitu kan. Ini adalah Dimla, gitu. Dia imigran Vietnam di Amerika yang kerja di salon kuku, nail art, ya. Nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya masih ya little katanya. little. Tapi kemarin waktu di Itali dia sudah peringkat karir The Seven yang dapat setiap bulannya minimal tadi berapa ini? 400.000 pas insentifnya dan 40.000 per month. Dimla, perempuan, ibu-ibu, nggak bisa bahasa Inggris. Dan tadi menariknya Enagic ini bisnisnya global, ya nggak? Gitu. Jadi buat bapak-bapak bisa nggak? Bapak-bapak bisa nggak? Gitu. Bisa. Ya. Perempuan bapak-bapak juga ya insya Allah bisa ya. Nah sekarang saya mau tanya buat bapak ibu dan teman-teman semua di sini. Bro, apa 3 hal penting dalam hidup? Menurut 3 hal penting dalam hidup ya. apa? Sama kadar hari. Terus ya tempat tinggal. Oke. Sama ketenangan hati. Ketenangan hati. Oke. Ibu yang baju merah, kita sama bajunya merah. Boleh bisa jawab, Bu? 3 hal penting dalam hidup apa, Bu? Semangat. Enggak semangat juga nanti. Ya, tujuan hidup kami kan memang harus selalu sehat dan ke depan terus. Semoga kami berkelanjutan ya usaha-usaha kami harus Keuangan ya, sehat, keuangan sehat dan itu nomor 1. Oke, baik. Terima kasih ya. Mbak, apa Mbak? 3 hal penting. Duit. Oke, 1 duit. Ibu-ibu ada yang sama duit? Ada. Ya, karena dengan itu bisa cover tenang. Jadi kalau orang bilang beribadah dan lain tapi dia tidak cover itu dulu, kayaknya nggak mungkin. Oke, uang, apa lagi? Uang lagi. Ya, sekarang semua itu ya campaign ketenangan, tapi sebenarnya bukan di uangnya. Oke. Prosesnya, ya. Karena dari situ kita yang banyak melakukan segala
salah satunya legasi. Terima kasih. Nah, 3 hal penting dalam hidup dari semuanya di summary gitu ya. Bro, Ko Yosef apa Ko Yosef 3 hal penting dalam hidup? Money. Money. Udah juta sama lagunya udah tuh. Money come to me ya gitu. Jadi 3 hal penting dalam hidup, kebanyakan rata-rata kalau misalnya saya sudah survei membuktikan family 100 ya gitu. Jadi rata-rata menjawab 3 hal ini. Kesehatan, keluarga, keberlimpahan. Jadi hari ini kita banyak tema singkatan, tapi biar nancep. Ya enggak? 3K. Kesehatan, keluarga, keberlimpahan. Enggak jauh-jauh dari situ. Ya kan? Tadi semua pada jawab apa? Uang, sehat, keluarga, ketenangan. Orang kalau misalnya uang banyak nggak sehat, habis nggak uangnya? Orang kalau misalnya sehat uangnya nggak ada, sakit nggak? Sakit. Orang bisa berantem gara-gara bukan saya yang jawab. Pengalaman. Itu perlu baca buku memeluk emosi kayaknya ya. Masuk aja. Ya kan? Semua nggak akan jauh-jauh dari sini. Terus, tapi pertanyaannya, setelah teman-teman tadi bisa menyadari apa yang kita sampaikan dari Sis Krisel, dari Ko Yosef, semuanya mencakup ini semua nggak secara holistik? Kesehatan secara sejati, fisik, finansial, mental, dan tadi semua akhirnya ya tadi kedamaian dan ketenangan. Kita jalanin hidup ya hanya akhirnya sudah menjadi perpanjangan-perpanjangan yang untuk menjadi berkat untuk sesama. Tapi tadi gimana mau ngasih berkat buat diri sendiri aja belum. Ya, makanya kamu apa tadi? Senyum, ya udah tinggal register. Oh bukan ya. Bercanda ya. Gitu. Jadi kesehatan sejati kita udah ada wadahnya di sini. Satu paket. Gitu. Ya, jadi energinya juga enak. Kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman sering-sering dekat sama Mang Ijot, Neng Ijot gitu, yang udah setiap bulan tadi 8 tahun di Enajik, total 10M gitu. Bisa ketularan nggak? Ketularan kan? Survei membuktikan bagaimana kita di circle terdekat itu akan mempengaruhi juga dari sisi finansial kita. Gitu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah untuk memulainya? Ada yang baru pertama kali di sini? Hadir? Iya. Ada? Oke. Pada saat bisakah untuk memulainya, saya tanya sama teman-teman semua di sini. Yes atau yes oh enggak? Dari yang disampaikan tadi. Kali enggak ya? Lebih tertarik dari sisi kesehatan, bisnis, dua-duanya atau semuanya? Sehat, oke. Kak Kamal? Kecanggihan alatnya, oke. Pak? Kesehatan. Ci? Kesehatan. Keuangan. Uang. Bu? Kesehatan. Ibu? Kesehatan. Ada lagi yang baru? Siapa lagi? Ibu apa Bu? Kesehatan uang. Wah, mantap. Ibu? Kesehatan. Bu? Kesehatan. Oke. Rata-rata nggak jauh-jauh. Kesehatan, keuangan. Tadi dari produknya, ya. Kita akan menemukan, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua sekarang lihat di handphonenya. Kadang mau memulai, aduh siapa yang ditanyain? Apa sih siapa yang disaringkan? Cek di phonebooknya ada berapa kontak. Cek di phonebooknya ada berapa kontak. Berapa kontak WA? Apakah semua mau energi? Enggak. Nonsen juga. Walaupun ini sebenarnya semua dibutuhkan. Tapi kita ambil. Ada rata-rata berapa di phonebooknya? Bu? Pak? 1.500 Pak? Berapa Pak? 200. Kok Daud? Saya kayaknya ada 5.000. Oke. Berapa? 11.000. Siapa? Kok Daud 11.000? Hah? Ya, oke. Di phonebook anggaplah yang udah kenal, berarti sekitar anggaplah average 5.000 atau 1.000 deh, 1.000. Oke deh, dari 1.000 itu kan nggak semua juga. Kita ambil berapa paling minimnya?
10% deh. 100. Masih masuk akal nggak? Aduh, dikecilin deh Mbak. 10 misalnya yang oke. Ya, dari 10 udah bisa bikin 6 jalur nggak? Tak, tak, tak. Ya kan? Dari 10 itu ternyata bisa tadi jadi minimal 100 unit. Dan ternyata untuk di karir 6A23 kalau dengan cara yang tepat, struktur itu nggak nyampe 1000 totalnya. Berarti dari semua yang ada di grup ini, di di ruangan ini gitu ya. Ya grup juga, betul ya. Betul. Bisa nggak secara potensi? Bisa kan? Apalagi sekarang udah eranya digital. Bisa nggak kita mainkan secara digital marketingnya? Bisa banget. Ya nggak? Kolamnya lebih luas nggak? Lebih luas. Ada yang hadir ke sini kan kita belum pernah tatap muka ya Bu ya? Gitu. Secara media sosial gitu. Kita ketemu teman-teman di dunia maya ya. Dunia digital. Akhirnya bisa kolaborasi di dunia nyata, offline. Kita kan hanya menemukan, jadi saya nggak pernah bilang no. Pasti cuman ada 2 jawaban ini. Yes dan not yet. Belum. Karena tadi secara tipe saya aja, saya waktu itu udah punya mesin 2015, tapi akhirnya saya baru jalan 2 tahun kemudian. Tapi bisa juga nggak? Bisa. Atau ada yang udah jalan sekarang, kenceng, kita cuma akan menemukan tipe 4 yang akan jalanin energi. 1, user. Cuman pakai. Masuk akal? Tadi kan Cik Krisel bilang banyak user. Yang kedua, ada yang part timer. Kayak saya dulu part timer. Karena saya ada bisnis, ada pekerjaan. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua di sini juga kan pebisnis, pekerja, karyawan, ada kan? Bisa nggak jadi part timer? Bisa. Dan yang 3, ada bisa langsung jadi full timer. Ya kan? Full timer. Nah, dari 3 kriteria ini, seorang user, kayak misalnya user nih, bisa nggak dia ngereferensiin Bu? Kira-kira yang masuk akal sebulan berapa referensiin dari user? 1 bulan? User? 2? Masuk akal 2, oke. Kalau yang dia bisnis jalanin kayak Mang Ijot juga kan part timer, punya bisnisnya banyak. Tapi dia jalan energik juga. Bisa setiap bulan average berapa? Menghasilkan prospek closing atau yang mau yang part time kira-kira 10, 5 masuk akal? Kalau yang full timer setiap bulan yang masuk akal berapa? Yang baru bangun kangen water energy enggak. Setiap bulan yang sangat masuk akal 10? Berarti part timer dan full timer sama-sama seperti itu. Ada satu lagi sebenarnya kriterianya. Waktu di Malaysia dibilang adalah sometimer. Sometimer itu kadang jalanin, kadang enggak. Kadang jalanin, kadang enggak. Sometimer. Ya, berarti artinya dari 4 kategori itu tetap ada yang produktif enggak? Kira-kira bisa nggak dari sekian banyak itu, walaupun menariknya energi, kenapa saya jalanin ini, walaupun kita mengerjakan ada tim dan tidak ada tim, komisinya tetap dibayar. Saya waktu itu misalnya tim saya akhirnya pada lagi tidak jalan, lagi pada istirahat di rest area gitu ya. Saya tetap closing nih. Dan total komisi yang masuk ini tadi Cik Rizal ada di 6A itu. Sekali closing satu mesin kemarin super itu terima 30, berapa sih? Sekitar 30 jutaan lah. Satu mesin loh. Enak nggak? Dan itu saya closingnya nggak pernah ketemu orangnya, cuman Zoom, mesinnya dikirim ke Kalimantan. Menarik nggak? Jadi pertanyaannya, apakah masih ada yang takut? Apakah masih ada yang kurang? Rasa kurangnya, aduh, mau memulai angka sekian? Atau masih ada yang bingung? Belum yakin? Ragu-ragu? Biasanya pertanyaan-pertanyaannya kan ini. Iya. Takut, ragu, bingung. Apa yang diraguin? Masih tentang apa? Apa Bu? Bapak belum yakin? Tentang apanya Pak? Dari 5P-nya yang belum yakin apanya?
produk, perusahaan? Pintar ngomong, Bu. Oke, berarti secara personalnya ya. Oke. Nah itu Bapak diundang sama siapa Pak? Oh sama Cinya. Oh ya, Ci dari Pak Teddy ya? Oke. Hah? Oh sama Kok Yasir. Wah ini mah udah seni langsung. Cara meyakinkannya. Oke, nanti dibahas. Bagaimana kenapa kita ada partnernya? Ada lagi yang masih ragu, bingung, takut? Udah yakin? Ada yang belum? Yang baru pertama? Yakin bro? Masih ada rasa-rasa seperti itu? Apa? Di antara ini apa? Nanti saya langsung healing nih. Oh, ya langsung banget. Apa? Masih bingung apa? Apa Bu? Bu? Udah yakin atau masih takut, ragu? Udah yakin. Oke, diundang sama? Oke.